Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA. Tema 1, subtema 1, KD 3.6 dengan materi perambatan bunyi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari berbagai benda. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Yuk kita belajar IPA. Anak-anak, seperti yang kalian tahu, bangsa kita dianugerahi dengan berbagai kebudayaan. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Bangsa kita memiliki banyak sekali musik tradisional. Cara memainkan alat-alat musik tradisional tersebut juga berbeda. Coba kita simak beberapa contoh berikut ini. Ini adalah alat musik angklung. Angklung dimainkan dengan cara menggoyangkan batang bambu. Angklung dapat berbunyi karena benturan antar batang bambu. Ini adalah alat musik yang bernama saluang. Saluang dimainkan dengan cara ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam saluang, sehingga menghasilkan bunyi. Ini adalah alat musik tradisional yang bernama kecapi. Kecapi dimainkan dengan cara dipetik dengan jari. Getaran dawai atau senar yang dipetik akan menghasilkan bunyi. Ini adalah kendang dan ini adalah tifa. Kendang dan tifa dimainkan dengan cara dipukul pada bagian membran atau selaput yang terbuat dari kulit, sehingga menghasilkan bunyi pada udara di dalam gendang atau tifa. Nah, contoh-contoh tersebut hanya sebagian kecil dari alat musik tradisional bangsa kita ya anak-anak. Alat-alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Dari contoh-contoh tersebut bisa kita simpulkan cara alat musik menghasilkan bunyi, yaitu yang pertama, dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, contohnya gong, gendang, tifa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup contohnya trompet dan saluang. Selanjutnya digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek contohnya biola dan rebab. Lalu ada alat musik yang dipetik. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik misalnya gitar dan kecapi. Dan yang terakhir yaitu digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan contohnya angklung dan marakas. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Sekarang coba perhatikan. Ini adalah Udin dan Beni yang sedang melakukan percobaan. Kira-kira percobaan apa ya? Tujuan percobaan ini yaitu mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui udara. Alat dan bahan yang digunakan yaitu selang plastik dengan panjang 2 meter atau lebih,
dan 1 buah gelas plastik. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, Udin dan Benny melubangi gelas plastik, lalu dihubungkan dengan salah satu ujung selang plastik. Udin memegang ujung selang yang ada gelas plastiknya, dan Benny memegang ujung yang tidak ada gelas plastiknya. Udin mendekatkan gelas plastik ke arah telinganya, dan Benny mendekatkan ujung selang ke arah mulutnya. Benny mulai berbicara dan Udin mencoba untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Benny. Ternyata Udin mampu mendengarkan apa yang dikatakan Benny walaupun jarak mereka jauh. Dapat kita simpulkan pada percobaan yang dilakukan Benny dan Udin bahwa bunyi merambat melalui benda gas, suara merambat melalui udara, udara termasuk benda gas. Suara Benny masuk ke dalam selang yang berisi udara atau gas sampai ke telinga Udin. Kemudian Benny dan Udin melakukan percobaan yang kedua. Tujuan percobaan ini yaitu mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas plastik 4 buah, benang kasur, dan paku. Langkah kerja percobaan yang dilakukan Benny dan Udin yaitu yang pertama, Udin dan Benny membuat satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Kemudian, Udin dan Benny memotong tali kasur sepanjang 2 meter. Setelah itu, Udin dan Benny memasukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil dan membuat simpul agar tidak lepas pada masing-masing benang. Setelah alat percobaan selesai dibuat, Benny mulai berbicara melalui telepon gelas plastik. Benny mulai berbicara dan Udin mendengarkan apa yang dikatakan Benny. Ternyata Udin dapat mendengarkan apa yang dikatakan Benny. Selanjutnya, Benny dan Udin melepaskan benang dari gelas plastik masing-masing. Mereka ingin tahu apakah mereka masih bisa mendengarkan apa yang dikatakan teman dengan gelas plastik tanpa benang dengan jarak yang sama seperti percobaan sebelumnya. Ternyata mereka tidak bisa mendengarkan satu sama lain. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat, suara merambat melalui benang kasur termasuk benda padat. Sekarang coba perhatikan, ini adalah Edo. Edo juga melakukan percobaan. Tujuan percobaan yang dilakukan Edo yaitu mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui benda cair. Alat dan bahan yang digunakan Edo yaitu ember besar, air, batu koral, dan corong kecil. Langkah percobaan yang dilakukan Edo yaitu yang pertama, Edo mengisi ember dengan air hingga penuh. Kemudian, Edo memasukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Tapi Edo mengusahakan kalau corong tidak sampai menempel pada ember. Kemudian, Edo mengetuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu,
Edo mendekatkan telinga pada bagian atas corong. Dari percobaan yang dilakukan Edo, ternyata Edo dapat mendengarkan koral yang diketukkan di sisi ember. Padahal Edo mengetukkannya dengan perlahan. Dari percobaan Edo, dapat kita simpulkan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam ember. Air termasuk benda cair. Anak-anak, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Ruang angkasa. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bu Yaya sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Bu Yaya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.